Hai anak-anak, melalui video ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara meringkas teks. Nah, kita akan menggunakan metode atau cara membuat mind mapping ya. Apa itu mind mapping? Mind mapping itu peta pemikiran ya. Apa itu peta pemikiran? Nah, kalau kalian penasaran, ikuti terus video kali ini ya. Jadi, kita akan membuat mind mapping dari informasi penting dari teks yang sudah kita baca ya. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang perlu kamu ikuti dan kamu lakukan sebelum membuat mind mapping ya. Yang pertama, kamu harus membaca teks secara menyeluruh ya. Setelah membaca teks, kamu harus menuliskan gagasan pokok dari masing-masing paragraf ya. Setelah menuliskan gagasan pokok, baru kamu menuliskan gagasan pendukung atau informasi penting dari masing-masing paragraf ya. Bu, gimana sih maksudnya? Kalau kamu bingung, yuk kita cek contoh soal yang berikut ini. Misal ibu punya teks ya, judulnya Katak Merah ya. Dia terdiri dari 2 paragraf ya. Langkah pertama, baca teks secara keseluruhan ya. Kalau kamu sudah baca, lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan gagasan pokok. Ingat ya, menentukan gagasan pokok masing-masing paragraf. Jadi 1 paragraf 1 gagasan pokok. Kalau ada 2 paragraf berarti ada 2 gagasan pokok ya. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Ternyata setelah kamu baca gagasan pokoknya itu, salah satu hewan unik yang hanya dapat ditemukan di Indonesia adalah katak merah. Jadi kita bisa tuliskan nih, gagasan pokok dari paragraf 1 atau ibu singkat P1 adalah hewan unik yang hanya ada di Indonesia adalah katak merah ya. Nah, setelah paragraf 1 ketemu, berarti kamu langsung cari gagasan pokok dari paragraf kedua. Setelah kamu baca, ternyata paragraf kedua itu membahas tentang ciri khas dari katak merah. Nah, kamu tinggal tuliskan ya, gagasan pokok paragraf kedua adalah ciri khas katak merah. Nah, langkah kedua sudah nih, berarti kita lanjut ke langkah yang ketiga, menentukan gagasan pendukung ya, atau informasi-informasi penting di paragraf ya, di dalam suatu paragraf. Kita mulai dari paragraf 1. Nah, setelah kamu baca, ternyata ada beberapa informasi penting nih. Kayak contohnya, katak merah termasuk ke jenis katak yang langka. Lalu dia hanya bisa ditemui di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat ya. Lalu ada lagi satu nih, habitat katak merah itu ternyata dia tinggal di daerah perairan dengan arus yang lambat. Nah, kalau kamu sudah ketemu beberapa informasi pentingnya, kamu tinggal tuliskan ya. Ada 3 tadi ya. Jenis katak merah itu langka, ditemui di Taman Nasional Gunung Gede dan Gunung Halimun. Lalu tempat tinggalnya atau habitatnya di perairan arus lambat. Gampang kan? Tinggal lanjut ke paragraf yang kedua. Ternyata informasi penting dari paragraf yang kedua, tubuh katak merah itu ternyata bercak warna merah. Lalu selain itu dia juga memiliki kaki berselaput dan dia berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, ada 3 informasi penting, kamu tinggal tuliskan. Informasi penting dari paragraf 2 atau gagasan pendukung dari paragraf kedua adalah ada bercak warna merah di tubuh, memiliki kaki berselaput, dan cara berkembang biak dengan bertelur. Nah, kalau kamu sudah menyelesaikan langkah ketiga, menentukan gagasan pokok, berarti kamu tinggal membuat mind mapping-nya ya. Gimana caranya? Kamu tinggal buat aja kotak-kotak, boleh lingkaran ya. Kotak pertama untuk gagasan pokok paragraf 1 ya, kamu tuliskan sesuai informasi yang sebelumnya ya, hewan unik yang ada di Indonesia adalah katak merah. Lalu kamu tuliskan gagasan pendukungnya di bawah kotak gagasan pokok ya, tuliskan semua gagasan pendukungnya. Lanjut lagi, beda kotak lagi, kamu tulis gagasan pokok paragraf 2 ya, baru di bawahnya gagasan pendukung paragraf 2. Jadi deh mind mappingnya. Gampang kan anak-anak? Nah, kalau kamu masih bingung, silahkan putar ulang video ini sampai kamu benar-benar mengerti. Selamat belajar, Tuhan memberkati.